Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat PKLU Jemaat Bukit Saitun Surabaya. Di pagi ini kita akan memulai ibadah kita, ibadah PKLU secara online di tanggal 31 Juli 2021. Ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Penatua Eki Rumesar. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 15 ayat yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Sebelum kita memulai ibadah PKLU di pagi hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, di saat ini kami akan memulai ibadah PKLU di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir tanpa kurang satu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, dipersilakan duduk. Kita akan membaca litani pujian yang terambil dari Amsal pasal 14 ayat yang ke-31. Amsal 15 ayat yang ke-31. Siapa yang menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Kita menyanyi di dalam Kidung Jemaat 51 ayat yang pertama, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Baiklah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon agar Roh Kudus menyertai kita di dalam perenungan hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu yang menolong kami mendalami segala kekayaan firman-Mu, serta yang memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup beriman kami sehari-hari. Mari Bapa, berfirmanlah, karena kami sudah sedia mendengar. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, dan kita akan membaca firman Tuhan, dan saya yang akan membacakannya. Dari Ulangan pasal 23 ayat 24 dan 25. Saya persilakan Bapak Ibu mempersiapkan terlebih dahulu pembacaannya. Ulangan pasal 23 ayat 24 dan 25. Demikianlah firman Tuhan. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu.
apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu. Tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan Yesus, ada seorang wanita tua miskin yang diadili karena dituduh mencuri sepotong roti. Kejadian itu terjadi di tahun 1935 di bulan Januari. Dan hakim yang mengadili wanita tua itu bernama Fiorello LaGuardia. Dia juga menjabat sebagai wali kota New York. Pada saat sidang, Hakim Fiorello bertanya pada wanita tua miskin itu, apa alasannya mencuri sepotong roti itu? Dan wanita tua ini mengatakan bahwa ia mencuri sepotong roti karena kehidupan yang dijalaninya itu sangat-sangat susah, benar-benar sulit. Putrinya sedang sakit dan cucunya dalam keadaan kelaparan, dan dia terpaksa melakukan itu. Tetapi pemilik toko roti itu tidak peduli dan tidak mau tahu keadaannya. Dia tidak mau memaafkannya. Pemilik toko roti itu tetap menuntut supaya wanita tua miskin itu dijatuhi hukuman. Akhirnya, demi tegaknya hukum, yang bersalah tetap dihukum. Dan Hakim Fiorello menjatuhkan hukuman denda kepada wanita tua miskin itu. Namun selain menjatuhkan hukuman, Hakim Fiorello juga bertindak bijaksana dengan memberikan sejumlah uang sebagai pembayar denda kepada wanita tua itu. Dan bukan itu saja yang dilakukan oleh Hakim Fiorello. Dia pun meminta kepada semua orang yang hadir di dalam persidangan itu untuk juga membantu wanita tua miskin itu. Dan alasannya sederhana. Selama ini mereka telah membiarkan wanita tua itu hidup di dalam kemiskinan dan kesusahannya, sehingga memaksanya untuk mencuri sebagai penyambung hidupnya. Maka seluruh yang hadirin dalam persidangan itu mengikuti apa yang diminta oleh hakim. Mereka pun membantu wanita tua miskin itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menarik rasanya menyimak perintah Tuhan kepada orang Israel dalam ayat pembacaan kita. Terdapat di situ prinsip antara kasih dan keseimbangan. Orang Israel itu diperbolehkan atau diizinkan memenuhi kebutuhannya untuk makan anggur sesamanya hingga puas. Dan tentu dalam hal ini pemilik anggur haruslah merelakannya. Namun orang yang datang makan anggur itu tidak boleh membungkusnya untuk dibawa pulang. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya budaya babungkus itu tidak ada. Kalau di era kita sekarang, babungkus itu nomor one. Itu prakarya atau pekerjaan tangan. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa tidak boleh membungkusnya untuk dibawa pulang. Nah, orang Israel diizinkan memetik gandum sesamanya karena memang sedang butuh. Dan pemilik ladang gandum haruslah dengan tulus rela memberi. Namun yang mengambil gandum tidak boleh menyabit berlebihan, apalagi menghabisinya. Ya, harus tahu dirilah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, marilah kita hidup saling berbagi dengan kasih. Hendaklah kita rela berbagi
dalam berbagai-bagai bentuk. Mungkin berupa uang, atau juga waktu, mungkin juga pemikiran, ilmu yang kita miliki, kita bagikan. Kemudian kita bagikan perhatian, fasilitas, motivasi, nasihat yang menguatkan, nasihat yang menghibur. Ya pokoknya banyak ragamnya. Nah, orang yang memiliki kemampuan di dalam hal-hal tertentu haruslah senantiasa terbuka hatinya untuk memberi dan menjadi saluran berkat kepada sesamanya. Tentu juga yang baik adalah dari pihak yang menerima, jangan berlebihan, jangan aji mumpung, jangan menuntut lebih dari sepatutnya. Hal ini penting agar dari pihak yang menerima jangan malas, jangan bergantung terus, jangan berpangku tangan. Harus berupaya untuk mandiri dan berjuang agar jangan hanya terus ingin menerima saja, tetapi pada saatnya dia juga dimampukan untuk memberi. Dalam hal ini berlaku prinsip lebih baik memberi daripada menerima. Dengan prinsip seperti ini terpupuk sifat rajin dan tekun, sehingga tidak ada yang berkekurangan, bahkan kita menjadi surplus dan berlimpah dalam kebajikan. Dan yang penting jangan sampai ada di antara kita saling merugikan, tetapi marilah kita saling menguntungkan. Marilah kita saling berbagi, marilah kita menjadi pribadi yang memberkati sesama kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan kita sudah melakukannya juga dalam kehidupan kita kan. Apabila ada saudara kita yang terkena COVID, maka warga jemaat yang lain membantu mengirimkan makanan, urunan, mengumpulkan uang lalu memberikan sesuatu buat saudara kita yang sedang isoman di rumah. Dan itu sudah kita lakukan dan itu sangat baik. Diberkati untuk memberkati, diberi untuk memberi. Kita diingatkan kembali akan tujuan Tuhan dalam memberi berkat-Nya turun atas kita. Lantas pertanyaannya, bagaimana jika kita belum merasa cukup diberkati? Apakah kita tetap harus memberi? Sesungguhnya kalau mau jujur, sangatlah sulit bagi kita untuk bisa merasa cukup. Ya kan? Manusia itu cenderung merasa kurang dan selalu terus kurang, sehingga merasa tidak kunjung sanggup untuk memberi. Semakin banyak yang kita punya, maka semakin banyak saja rasanya yang kita tidak punya. Oleh karenanya kita pun terus meminta ketimbang berpikir untuk memberi. Kadang-kadang berpikir, nanti aja kalau sudah kaya, saya sekarang belum sanggup. Ya, kadang-kadang pemikiran itu timbul. Baiklah, jika rasanya uang itu kurang, atau uang itu rasanya kurang, bagaimana dengan tenaga? Bagaimana dengan pikiran? Bagaimana dengan waktu? Ada banyak juga orang yang merasa tidak punya kemampuan apa-apa untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Dia merasa tidak sanggup. Padahal Tuhan tidak pernah menuntut kita hanya dalam perkara-perkara yang besar saja. Hal-hal kecil seperti senyuman yang gratis, ini pun sangat bermakna bagi yang membutuhkan. Atau juga kita say hello kepada orang, hai apa kabar? Atau juga kita mungkin mendoakan mereka yang dalam kesulitan, yang dalam sakit. Kita juga berkunjung kepada mereka. Itu pun sudah merupakan satu tindakan yang baik. Dalam hal ini
kita memberikan waktu kita untuk datang kepada mereka. Dan inilah yang sangat Tuhan sukai. Yang diminta adalah menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Mengapa? Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Artinya, besar kecilnya pemberian kita dalam bentuk apapun, selama dilakukan dengan kerelaan dan sukacita, maka Tuhan akan menghargai itu dengan sangat besar. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara hanya punya sedikit harta, kemampuan Bapak, Ibu, Saudara terbatas, dan merasa tidak ada yang istimewa dengan kemampuan Anda itu bukanlah masalah sama sekali dan tidak akan pernah bisa menjadi alasan untuk tidak memberi. Sesungguhnya jika kita mau melihat atau memeriksa kembali apa yang kita punya, Tuhan sudah melengkapi kita untuk melakukan setiap perbuatan baik. Bapak, Ibu, Saudara bisa baca di 2 Timotius 3 ayat 17. Mungkin ada yang mau mencatat, nanti bisa dibaca ya. 2 Timotius 3 ayat 17. Artinya kita tinggal memiliki sebentuk hati yang penuh kasih, yang rindu untuk menolong orang lain, siapapun mereka. Selebihnya sudah disediakan langsung oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita harus merenungkan ayat berikut. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Itu bisa dibaca di Lukas 6 ayat 36. Sekali lagi, Lukas 6 ayat 36. Kita tidak akan pernah kekurangan setelah memberi dengan kerelaan hati dan dengan sukacita. Tidak, kita tidak akan pernah kekurangan. Percayalah, Tuhan justru akan terus melipat gandakan agar selain kita mampu mencukupi kebutuhan kita, tetapi terlebih pula agar kita mampu memberkati orang lain lebih dan lebih lagi. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita diberi untuk bisa memberi. Di sepanjang perjalanan hidup kita, Allah Bapa telah mengajarkan kepada kita bahwa ada begitu banyak berkat yang telah Bapa berikan bagi kita. Kita diminta untuk berbagi dengan penuh kerelaan. Tujuannya agar melalui tindakan berbagi itu, orang-orang yang terpinggirkan dan mereka yang termarginalkan dapat melihat dan merasakan kehadiran Allah dalam hidup mereka melalui cinta kasih yang kita berikan. Hati yang bersukacita dalam memberi tidak akan memandang kekurangan atau keterbatasan diri sendiri, tetapi mampu melihat dengan penuh rasa syukur bagaimana Tuhan selama ini telah memberkati kita. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita merespons firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk di dalam doa syafaat.
Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kudus, yang mengasihi kami, yang kami sembah dan puji di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada saat ini, dapat beribadah secara daring. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang sudah bekerja lewat pemberitaan firman, akan terus bekerja untuk mengartikan firman-Mu lebih dalam dan lebih luas, dan memeteraikan itu dalam kehidupan kami, serta memampukan kami untuk dapat mengerjakannya dalam kehidupan beriman kami sehari-hari. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami mau berdoa untuk persekutuan kaum lanjut usia GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya, agar Tuhan kiranya berkenan memberkati setiap kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan di masa tua. Senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan kemampuan, agar supaya hari-hari yang Tuhan anugerahkan dapat dijalani dalam sukacita dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan, untuk mereka yang saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan juga menjamah dan memberikan kepada mereka kesembuhan, menikmati kembali hari-hari anugerah Tuhan. Dan bagi mereka yang sedang dalam persoalan-persoalan kehidupan yang sulit, Tuhan juga hadir dalam seluruh keberadaan mereka dan membuka jalan serta pertolongan bagi setiap kesulitan yang mereka hadapi. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi persekutuan dan pelayanan di jemaat kami GPIB Jemaat Bukit Zaitun, baik para presbiter, ketua majelis jemaat, Pendeta Ibu Dina Haba Akihari, dan juga pengurus-pengurus Pelkat, komisi-komisi, PHMJ, serta seluruh warga jemaat GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari, dan juga dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami serahkan semua rumah Tuhan yang kudus agar tetap dalam kondisi baik, sampai akhirnya kami dapat kembali beribadah dan bersekutu di dalamnya dengan damai sejahtera dan sukacita. Bapa yang agung, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi kesulitan, pergumulan akibat dari adanya pandemi COVID-19 dengan varian baru yang masih mewabah. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan sudah, sedang, dan akan terus Tuhan lakukan lewat berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan bahkan masyarakat bangsa kami, agar pandemi COVID-19 ini bisa sirna dari kehidupan kami. Demikian pula kami berdoa untuk proses vaksinasi yang terus dilakukan dalam kehidupan bangsa kami. Tolong ya Tuhan, agar semua orang boleh memperolehnya, termasuk anak-anak. Berkati dan berikan hikmat-Mu, agar dengan manajemen yang sangat baik, proses vaksinasi ini dapat terlaksana dalam waktu yang cepat dan tepat. Oleh karenanya, kami mohon campur tangan-Mu ya Tuhan. Berkati dan sertai Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin bersama para Menteri Kabinet, TNI, Polri, DPR, MPR, dan seluruh instansi, baik negeri maupun swasta, partai-partai politik dan ormas-ormas, untuk bekerja sama memulihkan kondisi ekonomi dan membangun serta menciptakan kesejahteraan bagi negeri Indonesia yang kami cintai ini. Kami berdoa untuk mereka yang berada di garda paling depan, para dokter serta para medis yang membantu para korban yang kini dalam perawatan. Tuhan kiranya lindungi, jaga, dan berkati mereka. Tuhan juga berkati setiap mereka yang sedang dalam perawatan, supaya mereka percaya dalam kondisi apapun
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang percaya dan yang berharap kepadamu. Tuhan akan menolong dan menyembuhkan mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan serta kasih setiamu ya Tuhan, yang terus mendampingi kami melewati tahun demi tahun kehidupan kami. Tawa bahagia, tangis kesedihan, semuanya kami lalui bersamamu. Tanpa kehadiranmu ya Tuhan, kami tak akan mampu berjuang dan melalui semua rintangan dan pencobaan di dalam kehidupan kami. Kini ya Tuhan, meski tubuh kami melemah, namun kami akan tetap setia mengiring, mengabdi dan melayanimu. Meski pelayanan yang kami lakukan mungkin tidak sebaik seperti saat kami masih muda, namun kiranya Engkau tetap berkenan memakai kami. Di sisa hidup kami ini, kami ingin menggunakan setiap waktu-waktu yang kami miliki lebih banyak untuk-Mu Tuhan, lebih memperkaya kehidupan kerohanian kami. Oleh karenanya, bimbinglah kami dalam melalui hari-hari kami di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Jemaat, kita sampai di dalam persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengan mendengar firman di dalam Amsal 3 ayat 9 hingga ayat 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi di dalam Gita Bakti 83 ayat yang pertama. Mari mengucap syukur. Syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Baik Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri untuk kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila
bila kau tetap dekat. Tuhan, pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah tiba di penghujung daripada ibadah hari ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan berdiri. Kita lanjutkan perjalanan hidup beriman kita dengan setia melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan ingatlah bahwa Tuhan sudah melengkapi kita untuk melakukan setiap perbuatan baik. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakitimu pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.